Ramalan seniman terbukti, revitalisasi Taman Ismail Marzuki malah bikin hancur. Gerak cepat PJ Heru usut dugaan kong kali kong revitalisasi tim. Jakpro era Anies malah petaka untuk Jakarta. Pokoknya selama orang berpolitik itu masih menggunakan politik identitas, ke depan yang seperti ini akan terus terjadi, pasti. Dan kayaknya orang-orang bodoh yang kepengen jadi pemimpin itu masih menggunakan praktik-praktik seperti itu. Politik identitas itu jahat. Gubernur nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Semua dihancurin jadi puing-puing. Kita ingin tahu detail masalahnya sesungguhnya apa. Jadi moratorium ini kita dorong dengan cara kita secepatnya akan memanggil saudara gubernur, Mas Anies Baswedan, DPRD, DKI, dan Jakpro. Seperti dilansir tribunjakarta.com, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bereaksi soal BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro yang terbukti melakukan kong kali kong dalam proses tender proyek revitalisasi dari Taman Ismail Marzuki atau tim tahap 3. Adapun proyek revitalisasi tim tersebut dijalankan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. PJ Heru pun menyebut masalah Jakpro ini bakal dibahas lebih lanjut di internal Pemprov DKI Jakarta. Kata PJ Heru pada Kamis 20 Juli, nanti akan dibahas di internal kami ya. Ketika perusahaan itu terbukti bersalah dalam perkara nomor 17-KPPU-L-2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan pekerjaan proyek revitalisasi pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki atau tim tahap 3. Orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun mengaku bakal memanggil jajaran direksi Jakpro terkait kasus revitalisasi tim ini. Evaluasi menyeluruh pun akan dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kasus persekongkolan jahat seperti itu di kemudian hari. Sebelumnya, KPPU memutuskan PT Jakpro terbukti bersalah dalam kasus persekongkolan proyek revitalisasi tim tahap 3 yang dilakukan di era Gubernur Anies. BUMD itu terbukti bersekongkol dengan dua perusahaan lain, yaitu PT Pembangunan Perumahan Persero dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Ketiga perusahaan ini diputus KPPU bersalah atas tudingan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Atas pelanggaran tersebut, PT Pembangunan Perumahan dijatuhi denda 16,8 miliar rupiah dan denda 11,2 miliar rupiah diberikan kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Sedangkan PT Jakpro tidak dikenakan denda dan hanya diminta tidak melakukan tindakan diskriminatif dan atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang. Majelis Komisi pun memerintahkan ketiga perusahaan itu untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Khusus untuk PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan PT Pembangunan Perumahan diwajibkan menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda kepada KPPU. Sebagai informasi, perkara ini berasal dari laporan publik terkait dengan dugaan persekongkolan tender pada proyek revitalisasi tim tahap 3 untuk pekerjaan interior bangunan. Dugaan persekongkolan muncul setelah pada 2021 lalu, Jakpro melakukan pembatalan tender tanpa didasari justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Jakpro pun disinyalir memfasilitasi kedua perusahaan itu agar menjadi pemenang tender yang dilakukan ulang. Gerak cepat yang dilakukan PJ Heru dalam merespon adanya kong kali kong dalam pelaksanaan tender proyek revitalisasi yang melibatkan PT Jakpro akan menjadi langkah baru bagi kebaikan PT Jakpro. Di awal-awal revitalisasi tim oleh Anies memang sudah mengundang polemik karena tidak dilibatkannya seniman dalam proyek ini, asal gusur saja.
Revitalisasi seolah-olah menghilangkan jiwa dari semangat tim yang dibangun pada 1968 oleh Gubernur Ali Sadikin tersebut. Tim memang sudah menjadi bangunan megah dan modern, tapi apakah itu mempunyai jiwa di dalamnya atau sekedar bangunan saja? Mengingat mall dan bangunan mewah sudah cukup banyak di Jakarta. Padahal inti dari seni itu ya murni seni, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan semata. Bukan sisi komersial saja, itu yang membedakan teater dan dunia hiburan mainstream. Tapi Anies tidak demikian. Anies tidak mengerti seni, yang ia tahu hanya kepentingan pribadinya dan menghancurkan wadah para seniman. Ujung-ujungnya yang turun tangan mengurusi adalah Presiden Jokowi. Miris memang karena Anies seolah menganggap tim hanya menjadi beban Pemprov DKI selama ini, dan itu sebabnya sekarang mesti dialihfungsikan menjadi pohon duit. Gila sih. Ironis memang karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu menghargai sejarah dan budayanya. Kita yang ada sekarang ini adalah perjalanan dari sejarah. Menyedihkan banget, menyeramkan jika kemudian seorang Anies Baswedan melupakan sejarah dan mengukur budaya dari uang. Gak heran jika nantinya harga dirinya pun bisa dibeli dengan uang, karena memang uang itulah yang menjadi takaran dirinya. Benar-benar miris. Bagaimana menurut Anda? Tidak hanya menjadi tim ses, opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Pak Andika tertarik nggak Pak untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap. Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem. Tetapi Ganjar menolak karena dia itu setia pada partainya. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker di dalam perhelatan pemilihan presiden ini. Dengan mendukung Anies, Surya Paloh akhirnya menjadi sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Karena Anies nggak bisa mereka jual selain harus menjadi antitesa Presiden Jokowi. Mungkin kita perlu siapkan perdebatan antara saya dengan ahli strateginya Nasdem. Siapa Bang? Ya siapalah gitu ya untuk membedah strategi Anda itu benar atau tidak. Gitu. Nah, nih di belak-belakan nih nanti nih kita siapin ya. Kita siapin. Karena menurut saya ini strateginya salah gitu loh. Antitesis. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam, padahal gue antitesis. Kalau berani itu harus ada penegasan. Oh dianya? Ya kan gini, Anda mau ke sana, ya kan orang lain mau ke sana. Waktu orang mau ke sana, Anda mau ke sana itu, Anda harus bilang, saya mau ke sana, nggak ke sono lagi. Ini enggak. Anda bilang Anda mau ke sana, tapi Anda sono gitu. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut masih berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, pada sela-sela pelatihan juru kampanye pemenangan Ganjar di iNews Tower Jakarta pada Selasa 18 Juli 2023. Hasto mengatakan selain berpeluang menjadi cawapres, Andika masih berpeluang menjadi ketua tim sukses atau tim ses pemenangan Ganjar. Terlebih Hasto menuturkan sejauh ini Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri belum memutuskan nama pendamping Ganjar. Sementara Andika sendiri menegaskan dirinya siap menjadi cawapres maupun tim ses Ganjar apabila ditugaskan. Adapun Megawati disebut-sebut telah mengantongi 10 nama bakal cawapres Ganjar. Beberapa nama yang disebut adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Kemudian ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kemudian ada nama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan Menko PMK, Muhadjir Effendi, juga sempat disebut sebagai bakal cawapres Ganjar. Sebelumnya memang mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa memastikan dirinya mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, bukan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Andika menegaskan dirinya mendukung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres adalah keputusan pribadinya. Dia juga mengklaim bahwa Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng dan telah terbukti. Andika menuturkan 3 tahun terakhir angka kemiskinan di Jateng mengalami penurunan. Selain itu, dia juga menjelaskan indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan di Jawa Tengah. Andika mengklaim indeks pembangunan manusia di Jateng mengalami peningkatan dari 74,45 di 2022 menjadi 74,54 pada 2023. Bahkan, Andika Perkasa hadir dalam acara pelatihan juru kampanye atau Jurkam Muda pendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Terlebih berdasarkan pantauan, Andika Perkasa yang mengenakan pakaian safari berwarna hijau tiba di lokasi pelatihan Jurkam sekiranya pukul 14.00 WIB. Kehadiran Andika Perkasa dalam acara tersebut untuk menyampaikan dan memaparkan materi kepada 300 orang Jurkam muda pendukung Ganjar. Hadirnya Andika ini tentu sebagai bukti bahwa ada sinyal kuat Andika menjadi cawapres Ganjar. Dan secara otomatis juga akan membuat Surya Paloh panik dan kepanasan. Pasalnya 2 tokoh calon capres pilihannya dulu, yakni Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa, lebih memilih merapat ke PDIP daripada ke partai lain. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyebut Panglima TNI Andika Perkasa masuk sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Puan juga mengamini kalau Andika bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Tentu saja kekuatan Ganjar memang tak dapat dipandang sebelah mata. Fakta membuktikan Ganjar saat ini sudah melejit duluan bak meteor karena masifnya pergerakannya di media sosial, baik itu di Twitter, Instagram, maupun di YouTube. Bahkan, berbagai relawan Ganjar pun sudah terbentuk dengan sendirinya saat ini. Soal kepemimpinannya juga sudah teruji, gemar menyapa rakyat kecil, humoris, dan tokoh netral yang menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan dan tidak dekat-dekat dengan kaum khilafah bau onta. Tentu ini adalah salah satu nilai jualnya yang tertinggi saat ini. Ganjar adalah sosok capres yang cocok disandingkan dengan Andika Perkasa, sosok kuat yang akan menopang kinerja Ganjar dalam pemerintahan nantinya. Jadi, bagaimana menurut Anda?